Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Wiwin. Nomor peserta 201503117796. Nomor induk mahasiswa X902102423. Pada hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya melakukan ujian kinerja praktek pembelajaran PPG Angkatan 1 tahun 2021 Universitas 11 Maret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Oke, masih semangat ya anak-anak ya untuk pelajaran hari ini? Masih. Oke, kalau semangat, silakan tangannya diangkat dulu. Seperti ini. 3 kali ya. Semangat, semangat, semangat. 1, 2, 3. Semangat. Ingat pesan 6 protokol kesehatan. Sekarang tidak hanya 5, tapi sudah 6. Yang pertama apa anak-anak? Memakai masker. Kedua, mencuci tangan. Ketiga, menjaga jarak. Keempat, menghindari kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Yang terakhir, menghindari makan bersama. Untuk pelajaran hari ini, silakan Ari Muaziz memimpin doa. Silakan yuk Ari. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Untuk pelajaran hari ini, sebelum kita mulai, kita peregangan otot dulu. Tangannya diangkat semua seperti ini. Kamera dinyalakan semua. Kita putar. 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut. 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Yang terakhir, 1, 2, 3, 4, 5. Ini namanya peregangan otot biar Anda nanti bisa rileks mengikuti KBM Bu Wiwin hari ini ya. Kemarin sebelumnya Ibu sudah menjelaskan materi yang bernama dengan jaringan nirkabel. Masih ingat apa itu jaringan nirkabel anak-anak? Jaringan tanpa kabel. Ya, pinter. Kalian masih ingat, bagus ya. Jaringan nirkabel materi sebelumnya. Jaringan nirkabel itu adalah jaringan tanpa kabel yang menggunakan gelombang elektromagnetik melalui media udara. Pelajaran Bu Wiwin hari ini mengenai alat kerja fiber optik di KD 3.6. Sebelum mulai pelajaran hari ini, Bu Wiwin akan melakukan ice breaking dulu. Gaming edukasi, kita menggunakan media Bosel. Untuk permainan ini menggunakan 2 tim, yaitu tim 1 dan tim 2. Jadi saya mohon nanti yang tim cewek untuk masuk tim 1, kemudian yang cowok masuk ke tim 2. Oke, untuk pertama silakan Fadila mau memilih nomor berapa? Nomor 1, Bu. Nomor 1, kita buka ya. Ada sebuah gambar alat kerja fiber optik. Bentuknya seperti ini. Bisa dipahami, Fadila? Bisa. Oke. Alat untuk menyambungkan kabel FO yang berfungsi memotong core yang kulit kabel optik yang sudah dikupas. Namanya apa ini, Fadila? Fusion cleaver atau bukan ya, Bu? Kita cek ya jawabannya ya. Jawabannya adalah cleaver. Oke, jawaban Fadila benar ya, bagus. Selanjutnya nomor 2, silahkan Wanda. Ya, Bu. Ya, nomor berapa Wanda? Nomor 5. Nomor 5, kita cek ya. Nomor 5, ada sebuah alat kerja fiber optik bentuknya seperti ini. OTDR atau Optical Time Domain Reflectometer. Pinter sekali ya, Wanda. Padahal saya belum memberi pertanyaan.
Tapi dengan melihat gambar sudah bisa menjawab. Bagus sekali. Berarti daya ingat kamu sangat bagus. Jawabannya apa tadi, Wanda? OTDR Ya. atau Optical Time Domain Reflectometer. Pinter. Oke, kita cek ya. Jawabannya benar apa tidak? Jawabannya adalah OTDR. Jadi benar. Oke. Dila ada nggak, Dila? Fadila? Ya, Bu. Ya, silakan. Ini ada sebuah alat ya, seperti ini bentuknya. Ya. Alat yang memiliki fungsi untuk mengetahui sinyal yang masuk. Namanya apa? OPM. Oke, kita OPM. cek ya. Jawabannya adalah UPM atau Optic Power Meter. Oke. Sementara untuk tim 2 unggul dari tim 1. Oke, selamat ya buat tim 2. Nanti untuk kelompok tim 2 akan saya masukkan nilai tambahan pretest. Selanjutnya, Ibu akan mempresentasikan materi dulu ya. Tapi sebelum presentasi, anak-anak silahkan absen di LMS-nya masing-masing menggunakan akun ya. Sudah absen anak-anak? Sudah, Bu. Oke, Sudah, Bu. nanti kalau sudah absen, Ibu akan cek apakah kalian sudah absen, sudah masuk semua apa belum absennya. Sebelum mulai pelajaran, Ibu akan memberikan studi kasus dalam KD alat kerja fiber optik. Terdapat PT Radana Tbk bergerak dalam bidang finansial atau keuangan, di mana kantor pusat berada di Jakarta Barat, yang memiliki beberapa kantor cabang di Indonesia, dengan letak geografis yang berbeda-beda di antara Jawa dan luar Jawa. Kantor cabang di Jawa berada di Bandung, Jogja, dan Surabaya. Sedangkan kantor cabang luar Jawa berada di Makassar, Bali, dan Medan. Anda sebagai admin jaringan diminta oleh perusahaan PT Radana Tbk untuk instalasi jaringan agar kantor pusat di cabang dapat berkomunikasi dengan baik setiap melakukan transaksi dan laporan. Jadi, dalam kasus ini seakan-akan kalian menjadi admin jaringan dan saya selaku manajer perusahaan PT Radana. Saya memerintahkan Anda sebagai admin jaringan untuk konfigurasi jaringan antara kantor pusat dan kantor cabang yang memiliki beda letak geografis antara Jawa dan luar Jawa. Dalam studi kasus ini, silakan kalian untuk menemukan media transmisi jaringan yang cocok dan kemudian memberikan alasannya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Oke, kalau bisa dipahami, nanti sebelum Anda berdiskusi, Ibu akan membagi kelompoknya menjadi 3. Kelompoknya yang pertama itu nomor absen 1 sampai 12, kemudian kelompok 2 13 sampai 24, kemudian kelompok 3 yang terakhir itu nomor absen 25 sampai 36. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Oke, kalau bisa nanti kalian masuk ke Google Meet masing-masing ya yang sudah saya breakout ya. Dalam materi ini adalah KD 3.6 mengenai alat kerja fiber optik. Kompetensi dasar yang kita pelajari yang pertama 3.6 atau pengetahuan itu adalah menerapkan fungsi kerja fiber optik. Sedangkan untuk keterampilannya itu adalah 4.6 mengevaluasi alat kerja fiber optik. Di sini nanti Anda prakteknya menggunakan konfigurasi penggabungan kabel fiber optik menggunakan Cisco Packet Tracer. Indikator pencapaian kompetensi yang kita capai nanti yang pertama ada indikator KIKD pengetahuan. Pertama mengenai K3LH penggunaan alat kerja fiber optik. Yang kedua mengenai fungsi dan jenis alat kerja fiber optik. Sedangkan KD dan KI keterampilan yang pertama mendemonstrasikan menggunakan alat kerja fiber optik. Yang kedua, menggabungkan alat kerja fiber optik menggunakan Cisco Packet Tracer. Tujuan dari pembelajaran ini, siswa atau peserta didik dapat menggali informasi, menjelaskan fungsi alat kerja fiber optik dengan baik. Menggali informasi, peserta didik dapat menyeleksi fungsi dan jenis alat fiber optik dengan benar. Kemudian, peserta didik mampu mendemonstrasikan penggunaan alat kerja fiber optik dengan benar. Dan yang terakhir,
peserta didik mampu menggabungkan alat kerja fiber optik dengan benar? Sampai di sini ada pertanyaan, anak-anak? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak, Ibu lanjutkan ya. Untuk aspek yang dinilai itu adalah aspek pengetahuan dan keterampilan. Dengan masing-masing KKM 70, bagi siswa nanti yang nilainya kurang dari 70, akan melakukan remediasi. Sedangkan siswa yang nilainya di atas 70 akan melakukan pengayaan ke materi yang lebih tinggi jenjangannya. Kemudian penilaian yang kedua adalah penilaian sikap atau karakter. Salah satunya jika Anda melakukan pembelajaran jarak jauh, kamera dinyalakan, etika berkomunikasi, keaktifan Anda itu juga saya nilai. Kemudian yang ketiga itu adalah mengenai kehadiran dan keaktifan. Kehadiran ini saya lihat dari kehadiran Anda mengikuti pembelajaran dan mengisi tugas di LMS. Keaktifan bisa saya lihat keaktifan Anda dalam berkomunikasi melakukan kegiatan sinkron pembelajaran seperti saat ini. Oke, untuk materi yang kita pelajari pada KD alat kerja fiber optik, yang pertama adalah mengenai konsep kerja K3 pengguna peralatan kerja fiber optik. Kemudian yang kedua mengenai alat fungsi splitter. Kemudian ketiga mengenai fungsi alat OTDR. Yang keempat mengenai fungsi alat OPM. Yang kelima mengenai fungsi alat cleaver. Dan yang keenam mengenai fungsi alat stipper. Mengenai K3LH atau keamanan dalam lingkungan kerja, yang pertama dalam K3LH praktek FO, yang pertama adalah mengambil potongan atau pecahan kabel fiber optik dengan lakban dan membuangnya ke tempat sampah yang sudah ditentukan. Yang kedua, memotong serat optik dengan fiber cleaver dengan sempurna. Yang ketiga, melakukan langkah-langkah penyambungan fiber optik dengan benar. Yang keempat, menggunakan peralatan sesuai dengan fungsinya. Yang kelima, menggunakan sarung tangan dan kaca pengaman. Dan yang terakhir, memastikan catuda yang digunakan untuk fusion splitter sudah sesuai. Kabel FO, ini bagian dari kabel FO. Itu ada core, cladding, coating, stack member, dan out jacket. Alat ini namanya alat fusion splitter. Fungsinya adalah untuk menyambungkan sebuah core serat optik. Kemudian alat yang kedua namanya OTDR atau istilah lainnya adalah Optical Time Domain Reflectometer. Gunanya adalah untuk mengetahui gangguan, mengetahui atau melacak posisi gangguan, dan mengetahui jumlah gangguan yang masuk. Alat selanjutnya adalah OPM atau Optic Power Meter. Ini adalah untuk mengetahui seberapa kuat daya sinyal cahaya yang masuk. Selanjutnya ada alat yang namanya cleaver. Ini adalah untuk memotong kulit kabel fiber optik. Ini yang terakhir, alatnya namanya stipper. Ini juga sama untuk memotong dan mengupas kulit daging kabel fiber optik. Di sini Ibu akan melakukan penyambungan kabel fiber optik menggunakan simulasi program Cisco Packet Tracer. Yang pertama, tentunya dalam laptop Anda harus terinstalasi dulu program Cisco Packet Tracer. Setelah itu Anda buka aplikasinya. Langkah pertama, saya memberi label dulu dengan judul konfigurasi alat kerja fiber optik. Kalau sudah, kita topologinya menggunakan satu router, kemudian 2 PC, 2 laptop, oke, IP-nya kita ganti 192.168.10.20. 192.168.10.10. Oke, untuk IP di masing-masing perangkat sudah kita setting, baik router maupun PC, dan Ether gigabitnya sudah kita pasang semuanya dari PC maupun router. Langkah selanjutnya adalah menggabungkan menggunakan kabel fiber optik. Tentukan kabel fiber optik dulu, kemudian kita gabungkan. Sampai PC yang terakhir.
Oke, di sini tandanya hijau semua. Kalau sudah hijau, berarti ini sudah connect. Kita cek menggunakan CMD di ping. Kita cek. Ping 192.168.20.20. Di play ya, tandanya connect. Oke, coba kita cek menggunakan message. Juga sukses, tandanya berhasil. Bisa dipahami anak-anak untuk praktek penyambungan kabel FO? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Langkah selanjutnya, silakan kalian berdiskusi. Tegar buat tugas yang diberi sama Bu Guru, kira-kira konfigurasi yang tepat itu apa ya? Menurutku menggunakan kabel fiber optik sih. Alasannya karena kabel fiber optik tersusun dari serat kaca dan dilapisi beberapa lapisan sehingga tahan dalam guncangan air laut di bawah tuh. Selain itu juga alasannya kapasitas kabel fiber optik tuh bisa sampai gigabit gitu. Oke, anak-anak, saya sudah memantau kalian berdiskusi. Untuk nanti silahkan yang berdiskusi perwakilan kelompok dipresentasikan ya. Baik, Bu. Yuk, silakan presentasi. Sebelumnya selamat pagi, saya mewakili dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai studi kasus kabel fiber optik. Materinya, PT Radana Tbk bergerak dalam bidang finansial dengan kantor pusat di Jakarta Barat. Memiliki beberapa kantor cabang di Indonesia dengan letak geografis yang berbeda-beda di daerah Jawa dan luar Jawa. Kantor cabang di Jawa berada di Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Kantor cabang luar Jawa berada di Makassar, Bali, dan Medan. Anda sebagai admin jaringan diminta oleh perusahaan PT Radana Tbk untuk instalasi jaringan agar kantor pusat dan cabang dapat berkomunikasi dengan baik setiap melakukan transaksi dan laporan. Dari studi kasus, media transmisi jaringan apa yang cocok dengan melihat letak geografis Indonesia yang terpisah lautan? Berikan alasannya mengapa memilih media transmisi tersebut. Media transmisi yang cocok digunakan atau kabel fiber optik. Alasannya, pertama, kabel fiber optik terbuat dari kaca dan dilindungi oleh beberapa lapisan pelindung. Kedua, kapasitas transfer data besar hingga gigabit. Ketiga, memiliki ketahanan yang cukup apabila terjadi guncangan di bawah air laut. Terima kasih presentasi dari kelompok 3. Apabila ada yang ditanyakan, mohon ditanyakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan praktek dari tugas dari Bu Wiwin, yaitu tentang konfigurasi kabel fiber optik. Untuk yang pertama, siapkan 1 buah router, 2 buah PC, dan 2 buah laptop. Kemudian ganti namanya menjadi router, PC1, PC2, laptop 1, dan laptop 2. Dan buat konfigurasi desain topologinya. Kemudian setting giga Ethernet-nya. Yang pertama, offin dulu, kemudian buang atau hapus 2 Ethernet ini, kemudian ditambah dengan router FG sejumlah 4, dan kemudian nyalakannya lagi. Dan di sini sudah ada Ethernet-nya. Kemudian untuk PC1 juga sama, sudah ada Ethernet-nya. Untuk PC2 juga.
Kemudian laptop 1 dan 2 juga seperti itu. Ethernetnya sudah ada. Kemudian koneksikan menggunakan kabel. Kemudian setting IP-nya di router. Jangan lupa on. Untuk PC1, PC2, laptop 1, dan laptop 2 juga diberi IP-nya. Jangan lupa juga gateway-nya dituliskan. Kemudian kita cek coba PC1 ke laptop 1. Hasilnya successful. Sekian praktek dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fadila dan Tegar sudah perwakilan presentasi mengenai praktek dan mengenai diskusi ya. Setelah itu saya komentari dari jawabannya diskusinya kelompoknya Tegar mengenai hasil diskusi sangat bagus sekali ya. Jawabannya tepat bahwa untuk konfigurasi PT Radana yang terdapat di studi kasus itu adalah yang jawabannya benar adalah menggunakan kabel fiber optik. Kenapa menggunakan kabel fiber optik? Karena yang melihat letak kantor cabang yang ada di luar Jawa sama di Jawa. Kalau di luar Jawa kan melalui lautan, jadi cocoknya menggunakan media transmisi fiber optik. Karena kabel fiber optik itu sangat kuat terhadap gangguan dari luar seperti guncangan air laut dibandingkan dengan kabel yang lainnya seperti kabel koaksial atau kabel UTP itu lebih kuat dengan kabel fiber optik. Kemudian mengenai hasil prakteknya Fadila itu sangat bagus ya, cuma perlu koreksi sedikit bahwa dalam konfigurasi yang perlu diperhatikan itu adalah bagian mengganti Ether gigabitnya, jangan sampai lupa ya. Kalau kalian lupa mengganti Ether gigabitnya di router maupun di PC, itu nanti tidak bisa connect. Yang kedua, coba dicek misalkan ada trouble, apakah sudah benar IP masing-masing perangkat sudah sesuai. Apabila salah satu perangkat tidak ada IP-nya, otomatis tidak bisa connect.
Tapi secara keseluruhan kelompoknya Fadila sangat bagus, berarti sudah bisa mempraktekkan materi yang sudah saya berikan tadi. Ada kesulitan tidak Mbak Fadila? Bahwa materi hari ini Ibu menyimpulkan mengenai alat kerja fiber optik. Itu ada namanya alat cleaver, kemudian ada OPM, ya optic meter, ya kemudian ada OTDR, ada stipper, ada kemudian namanya kabel fiber optik sendiri. Untuk mengenai prakteknya, bahwa dalam simulasi ini kita menggunakan satu router dan menggunakan 2 PC, 2 laptop, dan perangkat penyambung koneksinya menggunakan kabel fiber optik. Manfaat yang kita dapat mengenai materi hari ini, Anda bisa mengkonfigurasi jaringan kabel fiber optik, walaupun hanya menggunakan program simulasi Cisco Packet Tracer. Seperti itu anak-anak, bisa dipahami? Bisa, Bu. Sebelum kita tutup, Ibu akan mengingatkan kalian ya, bahwa dalam kegiatan ini kita masih menggunakan daring, belum bisa tatap muka dikarenakan pandemi. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Ingat ya, iman, imun, aman. Menutup KPM hari ini, Hari silahkan dipimpin. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai.